Mana lebih penting, kepandaian atau karakter? Ya. Apa itu kata karakter? Sifat. Ya. Sebetulnya kata karakter itu dari bahasa Yunani yang artinya dua kata digabung jadi satu. Kar. Itu dari kata karis, karisma. Nah, kata kar atau karis itu buah roh, sifat dari Roh Kudus. Tolong Pak Palti bukakan Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, tolong orang-orang tua yang sedang punya anak kecil, yang sedang hamil istrinya, anaknya mulai bertumbuh, ini penting diperhatikan. Nah, kalian adik-adik yang belum menikah, siapkan diri kalian, ini penting sekali. Lagi sekali, karakter itu diambil dari dua kata. Kar dari kata karis, karisma, dengan actor. Ya, kalau kita tahu kata aktor, bahasa Indonesianya apa aktor? Aktor itu dari Inggris diindonesiakan. Aktor itu apa? Apa? Pemeran. Iya, pelaku dari sebuah figur atau pribadi. Ya, seringkali aktor pasti ke dunia film, dan itu betul. Nah, ternyata karakter itu adalah aktornya dari buah roh. Catat baik-baik ya. Tolong para guru, para pendidik, pengasuh asrama, ini penting sekali. Karakter itu ternyata dua kata yang digabung, karis atau karisma dengan aktor atau pelaku. Nah, inilah buah roh. Mari kita lihat. Tetapi buah roh ialah apa? Satu, kasih. Apa lawan katanya kasih? Benci, dengki. Yang kedua apa? Sukacita. Apa lawan katanya sukacita? Kesedihan, kemarahan. Ya. Yang ketiga apa? Damai sejahtera. Apa lawan katanya damai sejahtera? Kekacauan, pelanggaran. Itu lawan katanya. Yang keempat apa? Apa lawan katanya kesabaran? Marah, garang, ganas. Oke. Yang kelima apa? Kemurahan. Apa lawan kata kemurahan? Pelit. Betul. Ya, tidak murah hati. Yang keenam apa? Kebaikan. Apa lawan katanya kebaikan? Hidup bijaksana. Ya. Apa lawan katanya kebaikan? Kejahatan. Ya. Yang keberapa tadi lupa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa lawan katanya kesetiaan? Kepalsuan. Apalagi ada satu kata penting, pengkhianatan. Itu lawan katanya kesetiaan. Yang ke-8, tunggu, ayo. Yang ke-8 Palti ayat 23. Apa? Kelemah lembutan. Apa lawan katanya kelemah lembutan? Tunggu, gak dengar. Kasar. Betul, lawan katanya. Yang terakhir 9, penguasaan diri. Apa lawan kata penguasaan diri? Ayo, apa lawan kata penguasaan diri? Tidak terkontrol. Apa? Brutal. Apalagi? Tidak terkontrol. Maunya sendiri, hidup tidak teratur. Saya ingin baik pendeta, majelis, hamba Tuhan, penginjil, jemaat, anak muda, orang dewasa, pegawai negeri, profesional, pengusaha memperhatikan kata karakter ini. Artinya pelaku dari 9 sifat Roh Kudus. Lalu lihat kalimat terakhir ini penting. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus, Engkau tolong kami untuk kami mengerti kebenaran ini. Saya akan uraikan dari bagian belakang. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya balik lagi. Apa artinya kalau hal-hal
bisa ditentang oleh hukum. Itu artinya apa? Pemberontakan, betul, perlawanan. Selama dalam hidup ini masih ada kekacauan dan ada yang bisa dilawan oleh sebuah hukum, berarti di situ ada orang tidak jadi pelaku dari karisma atau buah roh ini. Ngerti tidak? Saya ulangi lagi. Apabila 9 sifat dari Roh Kudus ini kita jadi pelakunya, saya tanya lagi, karakter itu apa tadi? Sifat, kelakuan, tabiat. Karakter berasal dari berapa kata? 2. Apa dan apa? Karisma dan aktor. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, karakter itu apa? Pelaku dari 9 buah roh. Nah, kalau setiap kita menjadi pelaku dari 9 buah roh, menurut ayat 23 Galatia 5, maka orang itu aktornya karunia roh, di mana saja hidupnya tidak akan pernah melanggar hukum, melawan hukum, dan tidak akan pernah dilawan oleh hukum. Katakan amin. Kira-kira kalau ada orang berkarakter 9 buah roh, 9 sifat Roh Kudus, orang itu bisa disukai orang atau enggak disukai orang? Disukai orang. Jawab, disukai orang atau tidak disukai orang? Disukai orang. Maaf, secara umum, maaf ya, jangan tersinggung. Secara umum, kita orang-orang Papua itu disukai orang atau tidak? Maaf saya berkatain. Ayo jawab, secara umum kita orang-orang Papua disukai orang atau tidak? Tidak. Jawabannya, mengapa kita tidak disukai orang? Karena kita tidak menjadi aktornya Roh Kudus. Ibu bapak, suami istri yang diberkati Tuhan, sama dalam hidup rumah tangga kita. Dengarkan, setiap kali rumah tangga penuh dengan pertengkaran, anak-anak, saya berkata dulu pada kalian, kalian suka enggak kalau hampir tiap hari papa mamamu berkelahi bertengkar di rumah? Orang tua dengarkan ini. Anak-anak kita akan menderita kalau kita rajin bertengkar. Nah, pertengkaran suami istri karena masing-masing suami istri itu tidak menjadi aktornya buah roh atau sifat roh. Kira-kira jatuh tidak? Apabila suami istri itu hidupnya sebagai aktornya Roh Kudus, maka suami istri pun tidak akan pernah saling menyalahkan atau saling bertengkar. Dengar ya, semua orang yang ada di sini hari ini dengar. Pernikahan ini rahasia yang luar biasa dari karakter. Pernikahan itu sesungguhnya yang dinikahkan bukan tubuh atau fisik dua orang itu. Sebuah pernikahan yang dinikahkan bukan duitnya dua orang itu. Pernikahan itu bukan tentang dua orang. Ingat, kalau orang itu menikah hanya karena tubuhnya, maaf ya saya berkata, maka rumah tangga itu isinya hanya seks. Karena fisik, karena tubuh. Hati-hati kalian. Kerusakan yang terjadi di tanah Papua. Tadi dengan Pak Edo Gondologit, Kakak Edo baru tiba di Nabire karena seminar sehari yang diadakan oleh kerukunan anak-anak muda Batak di Nabire. Hebat, temanya hari ini luar biasa. Save Nabire from HIV/AIDS with love. Selamatkan Nabire dari HIV/AIDS dengan kasih.
Pembicaranya cukup banyak. Ada dari pemerintah, ada dari dokter, ada dari praktisi hukum, ada dari hamba Tuhan. Kakek edukologi tadi juga menyanyi dan menyatakan sesuatu yang luar biasa. Ya, dalam pembicaraan sepanjang hari ini ditemukan mengapa HIV/AIDS begitu tinggi di Papua. Jawabannya karena seks bebas. Kenapa ada seks bebas? Yaitu tadi, karena masing-masing kita tidak menjadi aktornya Roh Kudus. Maka itu kejahatan yang terjadi. Saudara, jadi kalau kita menikah, kalian kalau menikah, itu yang dinikahi karakter orang itu. Kalau kita menikah, yang dinikahi itu sifat, tabiat, kelakuan orang itu. Katakan amin. Nah, kalau semua kita sadar bahwa yang dinikahi itu adalah sifatnya, karakternya, bukan fisiknya atau tubuhnya, maka begitu pasangan kita muncul karakter aslinya, maka kita tidak perlu bertengkar. Lalu kita yang satu orang ini berkata, aku kan menikah dengan karaktermu itu. Jadi nggak akan ada keributan. Kalau kita tahu yang kita nikahi adalah karakter orang itu. Lebih-lebih setelah kita membaca firman ini Galatia 5, 22-23, bahwa semua kita harus menjadi aktornya sifat atau buah Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, saya ingin katakan ini kepada kalian. Selama masih ada yang punya sikap mencuri, tipu, mabuk, judi, perzinahan, dan kejahatan yang lain, berhak nggak orang itu disebut berkarakter? Tidak. Sebab karakter dari dua kata, kar dan akter. Karnya dari karisma, dan itu sifat Roh Kudus atau buah Roh Kudus. Saya ingin berkata khusus kepada guru-guru, pendidik, dan pengasuh. Bagaimanapun bagusnya nilai angka kepandaian anak-anak kita, tetapi kalau masih ada di antara kita baik di asrama maupun tidak di asrama, tidak berkarakter. Jadi mulai hari ini kita tahu yang disebut berkarakter itu cuma satu, yaitu aktornya Roh Kudus. Amin. Maka kalau ada sifat mencuri, menipu, berzina dan sebagainya, maka kita gagal dalam pendidikan ini. Anak-anak, kalian harus mikir. Kalau kalian tidak mau merubah karakter menjadi betul-betul berkarakter, maka kalian kemana saja akan ditolak oleh orang, dan orang gak suka pada kita semuanya. Perhatikan itu baik-baik. Karakter itu tidak dilahirkan. Ya, karakter tidak dilahirkan. Artinya begini, tidak ada orang lahir berkarakter bagus dan berkarakter buruk. Itu tidak ada. Karakter itu diciptakan atau dibentuk. Ingat ini baik-baik. Saya ulangi, karakter itu bukan dilahirkan. Kalau laki perempuan itu karena dilahirkan, tapi karakter itu dibentuk. Saya mau tunjukkan kepada saudara bedanya manusia dengan binatang. Binatang itu berkarakter atau tidak? Tidak, karena karakter mereka nggak ada. Karena binatang itu beda dengan manusia. Maka itu perhatikan, karakter itu nggak dilahirkan dari hal ini. Kalau kita punya seekor anak ayam netas, dan di rumah kita dan di rumah tetangga-tetangga kita nggak ada yang punya ayam, semuanya punya bebek.
Jadi sejak anak ayam ini netas jadi ayam sampai dia dewasa, nggak pernah ketemu ayam lain, dia ketemu bebek dari netas sampai dia dewasa. Pertanyaan saya, ayam ini akan jadi bebek atau tetap ayam? Satu anak ayam kumpul 4.000 bebek. Jawab, dia ayam atau bebek? Masa satu lawan 4.000 nggak ketularan? Ayo mikir baik-baik. Dia ayam atau bebek? Kenapa dia nggak berubah? Karena bentuknya begitu. Nah, itulah binatang. Sama dengan anak sapi. Kalau ada di antara kalian punya induk sapi, melahirkan satu anak, begitu anak sapi lahir, induknya langsung mati, entah karena masalah apa. Nah, di sekitar rumah kalian tidak ada orang punya sapi, misalnya kerbau semuanya. Sama, anak sapi ini begitu lahir gak pernah ketemu sapi yang lain. Sejak dia lahir kumpulnya kerbau, ribuan kerbau. Dia tetap sapi atau jadi kerbau? Sapi. Nah, ini ilustrasinya. Jawabnya, kalau ada satu anak pendeta, pendetanya baik luar biasa, tapi salah milih teman, anak pendeta satu ini kumpul 5 maling, dia jadi apa? Nah, itu bedanya orang dengan binatang. Jadi karakter itu dilahirkan atau dibentuk? Dibentuk. Orang tua, tadi Dokter Bona menjelaskan bagus sekali. Ketika Dokter Bona berkata begini, kita mendengar berita belum lama ini ada anak SD kelas 5, kelas 6 memperkosa adik kelasnya yang kelas 4. Ngeri sekali. Lalu ditanyakan, Dokter Bona berkata begini, ini penyebab apa? Semua jawab, karena media, karena televisi, karena apa? Ternyata tidak. Yang menyebabkan adalah orang tua di rumah. Dokter Bona berkata, maka itu orang tua, sekecil-kecilnya rumah saudara, Dokter Bona berkata, berilah kamar itu sekat, supaya ketika papa mama melakukan hubungan suami istri, anak itu nggak melihat. Jadi anak-anak kita berkarakter atau tidak, itu ternyata tergantung mereka hidup dengan siapa. Adik-adik, kalian tinggal di asrama, kalian terpisah dari orang tua sejak masih TK. Kami di sekolah sudah mengajar kalian dengan baik, tapi karena pengaruh dari luar, ada beberapa di antara kalian tidak berkarakter. Pokoknya kalau ada yang mencuri, ada yang mabok, ada yang berjudi, berarti tidak berkarakter. Ingat, karakter itu apa tadi? Aktornya Roh Kudus, pelakunya sifat Roh Kudus. Coba Balti buka lagi yang 9 tadi supaya semua kita ingat. Nah, ini pilihan buat kita semua, mau jadi baik atau jadi buruk, itu pilihan. Jadi para pendidik, saya ingatkan, kita tidak hanya mengajarkan ilmu buat anak-anak ini, tapi kita mengajarkan karakter. 9 buah roh ini harus ada. Kerusakan pernikahan, kerusakan rumah tangga, karena karakter ini hancur. Maaf, hanya binatang, jangan marah saya berkata ini, hanya binatang yang boleh ganti-ganti pasangan kawin berkali-kali. Kalau manusia tidak. Karena karakter yang keberapa? Kesetiaan. Lihat, betul? Ini yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sifat Roh Kudus yang ke-7 adalah apa? Setia. Arti setia itu cuma satu, nggak ganti-ganti. Nah, karakter ini yang harus kita, sifat ini kita harus jadi pelakunya dalam hidup. Hanya Alkitab
satu-satunya buku yang berkata aku benci perceraian. Yang belum tahu silakan buka Maleakhi 2 ayat 16, catat ayatnya. Maleakhi 2 ayat 16, sebab aku benci perceraian. Maka itu kesetiaan. Lihat kalimat terakhir, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dua roh, sifat roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Ini yang luar biasa. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2, sebab aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan Israel. Maleakhi 2:16 begitu. Jadi kalau papa mama setia, anak-anak akan berkarakter setia juga. Lihat 2 Timotius 2 ayat 13. Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Jika kita tidak apa kata lain setia tadi? Tidak setia itu apa? Berkhianat. Ganti dengan kalimat, jika kita berkhianat, Tuhan Yesus berkhianat juga? Tidak. Di dalam pernikahan tidak boleh ada pengkhianatan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Adik-adik, sejak engkau masih remaja, masih muda, tanamkan di hidup kalian bahwa kalau aku menikah nanti itu sekali seumur hidup. Katakan amin. Ulangi anak-anak muda, kalau aku menikah nanti itu sekali seumur hidup. 1, 2, 3. Kalau aku menikah nanti itu sekali. Ulang dengan tegas. 1, 2, 3. Kalau menikah nanti seumur hidup. Tepuk tangan buat dirimu sendiri dan berjanjilah engkau untuk setia. Maka kalau 9 buah roh itu kita lakukan jadi karakter kita, jadi buah-buah hidup kita, tidak ada hukum yang melawan hal-hal itu. Jadi semua orang akan menghargai, menghormati kita. Tanamkan ini ya dalam hidup. Tanamkan ini baik-baik. Maka kalau karakter ini ada, wah hidup ini luar biasa. Ayat terakhir Matius 7. Sebelum Matius 7, hidup yang rusak bisa berubah nggak jadi berkarakter? Bisa. Jadi mulai hari ini tolong nanti 2 Korintus 5:17. Jadi mulai hari ini tidak ada lagi istilah karakter buruk, karakter baik. Betul? Yang disebut karakter itu pasti baik. Kenapa? Ayo, masuk lupa. Jadi jangan lagi menyebut karakter buruk, karakter bagus. Tidak ada. Semua karakter itu pasti bagus. Karena karakter itu apa tadi? Aktor pelakunya sifat Roh Kudus. Jadi yang jelek-jelek tidak boleh disebut berkarakter, karena dia bukan pelaku dari Roh Kudus. Cuma ada satu di antara dua. Kalau kita bukan jadi pelakunya Roh Kudus, ya kita berarti pelakunya roh jahat. Sudah, lihat ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seburuk apa sifat orang itu, di dalam Kristus dia pasti berkarakter. Amin. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jujur, siapa yang sebelum datang ke ibadah ini dalam hatinya masih ada kejahatan, pencurian, gendam, iri hati dan sejenisnya, pulang dari ibadah ini, kalau semua kita di dalam Kristus, kita akan berkarakter. Amin. Berubah sikap itu. Nah, Markus 7. Markus 7 mulai ayat 19. Hal-hal yang buruk itu adanya di mana dari hidup kita? Ya.
Karena bukan masuk ke dalam mulai 18, coba mulai 18. Ini bicara penjelasan Tuhan Yesus yang bagus. Ayat 18 nanti. Maka jawab Tuhan Yesus, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar itu masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Ya, yang dari luar tidak dapat menajiskan. Lalu dari mana? Ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Ya, ayat 20. Nah, ini kebenarannya. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, itulah yang merusak karakter itu, yang keluar dari hati seseorang. Kenapa? Nanti lanjut ayat 21, sebab ayo hitung lawannya karakter yang 9 tadi ada berapa? Sebab dari dalam hati orang timbul satu apa? Segala, jangan lupa kata segala pikiran jahat. 2, segala percabulan. 3, segala pencurian. 4, segala pembunuhan. Ayat 22, 5, segala perzinahan. 6, segala keserakan. 7, segala kejahatan. 8, segala kelicikan. 9, segala hawa nafsu. 10, segala iri hati. 11, hujat. 11 atau 12 ini? 11. 12 segala kesombongan. Ke-13 segala kebebalan. Terus 23, semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lihat firman ini. Ternyata 9 sifat Roh Kudus itu hancur dengan 13 kejahatan. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan satu persatu 13 ini, tapi tolong nanti setelah di rumah periksa nomor berapa dari yang 13 itu masih ada di hati kita. Tuhan berharap nggak ada yang punya 13-13-nya, terlalu itu. Betul tidak? Bayangkan satu dari yang 13 itu saja sudah merusak enggak? Jawab pertanyaan, satu dari yang 13 itu sudah merusak tidak? Coba milih salah satu dari 13 itu. Ayo milih, apa itu? Satu aja. Apa? Mencuri, betul. Orang yang sekali mencuri ketahuan, sampai bertahun-tahun orang masih ingat nggak dia bahwa dia itu pencuri? Nah, orang seperti itu mau kerja di mana saja bisa dapat kerjaan tidak? Nah, itu merusak dirimu sendiri. Maka itu mulai hari ini ambil keputusan. Hal-hal jahat itu keluar dari dalam. Jadi begini, kalau ada di antara kita sifatnya mencuri, itu nggak bisa berkata itu gara-gara tetangga saya itu mencuri. Tidak, bukan yang dari luar yang menajiskan, tapi yang dari dalam. Berarti di dalam diri orang itu masih ada apa? Masih ada apa? Sifat mencuri. Jangan salahkan orang lain. Begitu pula perzinahan. Aku ini berzina gara-gara temanku itu. Goblok ngomong seperti itu, awas ya. Ingat Yesus berkata, yang dari luar tidak merusak kamu, tapi yang dari dalam. Jadi kalau ada yang dari luar macam-macam berbuat, kalau di hati kita tidak ada barang itu, maka kita pun tidak melakukannya. Betul? Jujur pokoknya. Siapa yang masih punya 13 sifat atau salah satunya, hari ini kita bongkar semuanya. Di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru.
yang lama sudah berlalu. Kita bicara tentang masa depan. Betul? 10 tahun dari sekarang itu ditentukan kapan? Jawab pertanyaannya. 10 tahun dari sekarang ditentukan kapan? Sekarang. Apa yang terjadi kalau saudara mikir tahun 2023 aku akan begini, aku akan begitu, tapi nanti di 2023, tapi mulai 2013 hidup tidak karuan, kacau, karakter tidak nyata. Bisa nggak 2023 jadi baik? Jawab bisa tidak? Tidak. Maka itu keputusan di tangan kalian hari ini. Nanti kita akan dengar Kakak Edo, tolong saksi ya, bagaimana dari Sorong dulu cuma jadi satpam, betul ya, di Jakarta, nggak punya masa depan, tetapi Kakak Edo mengambil keputusan untuk dia berubah. Kakak Edo bisa ambil keputusan yang salah, maaf. Kakak Edo bisa nggak waktu itu jadi preman, nggak jadi penyanyi, nggak jadi artis? Bisa. Maka itu bukan yang dari luar, tapi yang dari dalam. Saya beri ilustrasi begini. Siapa pernah minum, dikira cangkirnya, gelasnya itu bersih, kelihatan bersih, lalu ambil air, airnya bersih, tiba-tiba waktu mau diminum, ya kok jadi keruh. Ternyata di dasar gelas itu masih kotor, tapi sudah kering. Kita tidak lihat. Pernah minum mengalami itu? Nah, itulah isi hati kita. Kalau isi hati kita nggak beres, ada 13 sifat itu tadi, maka yang keluar pasti yang kotor. Tapi kalau hari ini ayat terakhir, berarti Yohanes 15 ayat 3, ini ayat terakhir. Maka itu rajin-rajinlah melihat ini. Kapan kita bersih? Kapan sifat yang jelek itu bisa berkarakter? Lagi sekali, apa karakter tadi? Aktornya siapa? Roh Kudus. Pelaku dari Roh Kudus. Karis, aktor. Nah ini dia. Ayo kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 3. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah. Masih ingat firman itu air atau bukan? Yesus berkata air. Nah begini, kalau gelas itu dasarnya kotor, sebetulnya nggak perlu dicuci. Biarkan air jernih itu mengalir. Kalau air jernihnya dialirkan terus ke dalam gelas itu, lama-lama bersih tidak? Nah itu yang dikatakan Yohanes 5 ayat 13, Yohanes 15 ayat 3. Kalau saudara dan saya ingin berkarakter, isi dengan apa? Firman, air itu tadi. Kamu memang sudah bersih karena apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Tolong anggota komunitas dengar ya. Satu-satunya hal yang saya